Diperlihatkan di awal film seorang pria bernama Lian Kuan. Dia adalah seorang tukang ojek online, atau ojol pengantar makanan yang sangat gigih dan tekun dalam bekerja. Li Kuan juga merupakan seorang pria yang suka menolong, dan sangat menyayangi keluarganya. Akan tetapi, meskipun demikian dia tampaknya memiliki sifat yang kurang baik yang dinilai oleh kebanyakan orang, sebab dia suka ikut campur dalam masalah orang lain. Pada suatu siang, ketika Li Kuan sedang ada orderan mengantarkan makanan ke pelanggan, tiba-tiba dia melihat keributan terjadi di tengah perjalanan. Setelah didekati, ternyata itu adalah teman kerjanya yang ditabrak oleh seorang pria bermobil. Awalnya Li Kuan berniat ingin melerai keributan yang terjadi antara temannya dengan pengemudi mobil tersebut, namun yang terjadi dia malah tersulut emosi hingga akhirnya menonjok pria itu, dan perkelahian pun tidak dapat dihindari. Terlihat perkelahian mereka begitu brutal, bahkan sampai menyebabkan lengan baju kanan Li Kuan robek. Yang lebih parahnya lagi, perkelahian tersebut juga membuat burung beserta sangkar salah satu warga, yakni pemilik warung kelontong yang bernama Jia Dai, terlepas dan hancur. Jia Dai yang menyaksikan kejadian itu, sontak sangat kesal lalu menendangi Li Kuan untuk melerai perkelahian mereka. Perkelahian itu pun tak kunjung berakhir dan menemukan solusi, sampai akhirnya terpaksa dilaporkan ke pihak polisi. Sehingga polisi pun datang lalu membawa Li Kuan dan temannya, beserta pria penabrak dan Jia Dai ke kantor polisi. Sementara di tempat lain, terlihat istri Li Kuan yang bernama Liu Ping, berkali-kali menghubungi suaminya, namun panggilannya tak kunjung diangkat. Padahal hari itu mereka sudah berjanji untuk menemani putri semata wayangnya yang bernama Duo Duo, untuk periksa ke dokter. Namun meskipun demikian, Liu Ping tetap mengantarkan putrinya periksa ke dokter sendirian tanpa ditemani sang suami. Di situ Liu Ping pun mengatakan jika akhir-akhir ini putrinya sering sekali batuk. Mendengar hal itu sang dokter pun menghela nafas, lalu berkata jika Duo Duo ternyata sedang mengidap penyakit anomali vena paru parsial, atau kita sebut saja penyakit jantung bawaan. Menurutnya kondisi Duo Duo saat ini sudah semakin buruk, dan harus segera menjalankan operasi karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Duo Duo. Sebab jika tidak segera dilakukan operasi, maka Duo Duo akan kesulitan bernafas, bahkan resiko terburuknya adalah meninggal dunia. Kemudian di kantor polisi, di situ Jia Dai meminta biaya kerugian atas sangkarnya yang rusak, dan burungnya yang terlepas kepada Li Kuan. Setelah mendengar tuntutan tersebut, polisi lalu meminta Jia Dai dan pria penabrak untuk keluar dulu, karena polisi akan mencoba bernegosiasi damai dengan Li Kuan dan temannya. Polisi pun kemudian menyarankan agar Li Kuan dan temannya sebaiknya berdamai, karena menurutnya jika penabrak tersebut mengajukan visum maka hukuman bagi Li Kuan bisa menjadi berat. Tak hanya itu, dia juga akan mendapatkan catatan kriminal dari kepolisian yang mengakibatkannya nanti kesulitan dalam mencari pekerjaan. Bahkan yang sangat menyebalkan adalah omongan teman Li Kuan yang dia tolong, yang justru menyalahkan tindakan yang dilakukan Li Kuan telah menonjok pria penabrak itu. Akhirnya karena merasa sudah tidak ada yang pembelanya, Li Kuan pun menyetujui untuk berdamai dengan memberikan uang kerugian sebesar 10.000 yuan, atau sekitar 22 juta rupiah kepada korbannya. Setiba di rumahnya, Li Kuan pun diomelin oleh istrinya karena dianggap terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Liu Ping sangat kesal dengan perbuatan suaminya yang dianggap hanya membuang uang, padahal di satu sisi mereka sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya tepat waktu. Li Kuan pun hanya bisa terdiam mendengar istrinya mengomel, sampai akhirnya Duo mengajaknya bermain pesawat. Kemudian karena kesal ocehannya tidak ditanggapi oleh sang suami, Liu Ping pun akhirnya menghampiri dan memberitahu Li Kuan bahwa mereka harus memiliki uang 200.000 yuan, atau kurang lebih 440 juta rupiah untuk melakukan operasi anaknya, dan harus dilakukan secepat mungkin. Mereka yang kini menyadari hal tersebut, terutama Liu Ping sendiri tampaknya merasa pesimis dengan pekerjaan mereka saat ini. Apakah bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Li Kuan sebagai ojol pengantar makanan, sedangkan Liu Ping istrinya sebagai pengasuh sudah bekerja selama 3 tahun saja, baru bisa mengumpulkan uang 50.000 yuan. Lalu hari ini Li Kuan malah menghamburkan uang untuk mengganti kerugian, akibat terlalu mencampuri urusan orang lain. Hal ini sangat membuat Liu Ping benar-benar kesal kepada suaminya. Terlebih kini juga kondisi perusahaan pengiriman tempat Li Kuan bekerja, sedang mengalami masalah akibat banyaknya komentar buruk dan terlalu banyaknya keterlambatan dalam pengiriman pesanan oleh para kurir. Hal itu pun membuat bosnya yang bernama Pak Wang membuat peraturan baru untuk karyawannya, yaitu yang mendapatkan peringkat terakhir harus mengundurkan diri. Selanjutnya setelah semua karyawannya pergi,
Pak Wang pun memanggil Li Kuan, dan memberinya teguran atas tindakannya yang terlalu banyak ikut campur dalam urusan orang lain. Sebab hal itu membuat Pak Wang banyak dikomplain oleh pelanggan-pelanggannya. Beruntungnya Li Kuan dan Pak Wang telah sangat dekat karena berasal dari kampung yang sama, sehingga dia tak sampai dipecat. Terlebih karena kedekatan itu, Pak Wang juga telah merekomendasikan Li Kuan untuk naik jabatan, sebagai kepala bagian tim pengantar di perusahaannya. Mendengar kabar baik itu, Li Kuan pun sangat berterima kasih kepada Pak Wang, namun Pak Wang berpesan agar dia harus bekerja lebih baik lagi, karena itu adalah syarat agar Li Kuan bisa menempati jabatan sebagai kepala bagian tersebut. Mendengar hal itu, Li Kuan pun menjadi lebih bersemangat dan berjanji akan menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Berselang beberapa waktu, ketika Li Kuan sedang menunggu makanan pesanan yang akan diantarkan, di sana dia duduk di atas motornya sambil melihat temannya sedang pacaran di depannya sambil makan-makan. Li Kuan lalu bertanya kepada mereka, apakah ada lowongan pekerjaan tambahan lainnya yang mereka tahu. Mendengar pertanyaan Li Kuan seperti itu, temannya pun awalnya cukup terkejut karena Li Kuan sudah bekerja 14 jam sehari, namun dia masih mencari pekerjaan paruh waktu. Pacar temannya itu pun langsung menyarankan Li Kuan untuk menjadi sopir bayaran untuk orang-orang yang mabuk. Karena saat itu peraturan bagi pengemudi yang mabuk makin ketat, dan mereka sangat membutuhkan sopir bayaran. Selanjutnya ketika Li Kuan bersama keluarga kecilnya sedang bersantai di rumah, sambil bermain pesawat-pesawatan dengan duo-duo, lalu tiba-tiba pemilik kontrakan masuk nyelonong tanpa permisi. Dia kelihatannya sedang menawarkan kontrakan yang masih ditinggali Li Kuan bersama keluarganya tersebut, kepada sepasang suami istri yang tidak lain adalah pengontrak baru. Pengontrak baru itu pun tampaknya menyukai penawaran yang diberikan oleh sang pemilik kontrakan. Li Kuan yang menyadari hal itu pun bergegas mengejar pemilik kontrakan. Dia lalu berkata jika dia bersama keluarganya masih ingin tinggal di kontrakan itu, lalu mengapa ditawarkan kepada orang lain. Mendengar perkataan Li Kuan, pemilik kontrakan pun menjawab bahwa dia terpaksa harus menyewakannya ke orang lain, sebab pengontrak baru itu mampu membayar kontrakan itu lebih mahal dari Li Kuan. Li Kuan pun tak bisa berbuat apa-apa, lalu kembali ke kontrakannya membawa kabar jika mereka tidak bisa lagi tinggal di kontrakan itu. Liu Ping yang tampak lesu mendengar kabar tidak baik dari suaminya itu, lalu berkata kalau dia ingin membawa pulang duo-duo ke kampung saja. Menurutnya dengan biaya hidup di Beijing yang sangat tinggi, mereka khawatir jika tidak bisa menabung untuk biaya operasi putrinya. Mendengar niat istrinya seperti itu, Li Kuan pun mencoba meyakinkan istrinya jika dia akan memikirkan masalah uang operasi anaknya, untuk itu dia tidak perlu mencemaskannya. Namun tampaknya Liu Ping yang sudah bosan dengan kehidupan mereka yang seperti itu terus-menerus, menganggap perkataan suaminya hanya omong kosong sehingga pertengkaran pun terjadi. Liu Ping ingin pulang ke kampung halamannya membawa duo-duo, sedangkan Li Kuan sangat kekeh ingin menyekolahkan duo-duo di Beijing, karena menurutnya pendidikan di Beijing lebih baik. Pertengkaran pun semakin panas ketika Liu Ping menganggap jika Beijing hanya bisa dimiliki oleh orang cerdas, berpendidikan dan kaya raya saja. Mendengar hal tersebut, Li Kuan pun tampak semakin tersulut emosi. Namun akhirnya Liu Ping untuk sementara memilih membawa duo-duo tinggal bersama adiknya, dan meninggalkan Li Kuan sendirian. Li Kuan pun kemudian berkata kalau dia berjanji akan menjemput kembali istri dan anaknya jika telah mendapatkan tempat tinggal yang baru, akan tetapi perkataan Li Kuan itu tidak dihiraukan oleh istrinya. Semenjak ditinggal istri dan anaknya, kini Li Kuan tinggal di sebuah pos bekas penjualan koran di pinggir jalan, dan mulai mempertimbangkan rencana ingin menjadi supir bayaran sebagai pekerjaan tambahannya. Rencananya itu pun mulai dikerjakannya pada malam hari. Li Kuan menambah pekerjaan paruh waktu sebagai supir untuk orang mabuk. Karena dia harus bekerja keras agar bisa segera mengumpulkan biaya operasi anaknya. Setelah beberapa hari menumpang tinggal di rumah adiknya, Liu Ping dan anaknya pun lalu tak sengaja mendengar pertengkaran adiknya dan suaminya karena merasa keberatan menampung mereka berdua. Hal itu pun membuat Liu Ping merasa tidak enak hati, sehingga dia pun kemudian membawa putrinya keluar dari rumah itu dan bertemu dengan Li Kuan. Kemudian saat makan siang bersama suaminya itu, Liu Ping mengatakan jika dia akan pergi ke Fosan untuk bekerja sebagai tukang pijat di usaha spa refleksi milik temannya. Liu Ping merasa jika memijat kaki orang lebih baik daripada menjadi pengasuh di Beijing, karena dia juga sampai harus memandikan pria tua. Mendengar hal itu, membuat Liu Kan tampak menjadi sangat kesal kepada istrinya. Dia menganggap jika istrinya sudah tidak mau mendengarkannya lagi. Akhirnya dengan terpaksa dan sangat kesal, dia pun setuju Liu Ping pergi ke Fosan, namun dengan syarat duo-duo harus tetap bersamanya di Beijing.
Keesokannya Liu Ping berpamitan untuk pergi, karena hal itu harus dia lakukan agar secepatnya bisa mengumpulkan uang untuk biaya operasi putri mereka. Liu Ping pun melambaikan tangannya sebagai salam perpisahan, sebelum dia pergi meninggalkan suami dan juga anaknya. Sejak saat itu kini Likuan terpaksa mengajak Duo tinggal bersamanya di sebuah gubuk kecil, yang terkadang bocor saat hujan deras, namun mereka tetap merasa bahagia karena bisa selalu bersama. Bagi Likuan, Duo adalah alasannya untuk tetap semangat bekerja. Sebaliknya Duo juga sangat menyayangi ayahnya, dan dia merasa ayahnya itu adalah orang yang sangat hebat. Sejak tinggal bersama dan mengurusi anak semata wayangnya itu, kini hari-hari Likuan pun menjadi lebih sibuk di pagi hari. Yang mana dia harus mengantarkan Duo untuk berangkat ke sekolah sebelum dia pergi bekerja sebagai ojol, dan di sore harinya dia harus kembali menjemput anaknya. Bahkan agar tidak membuang waktu, Likuan melakukan segala aktivitasnya itu lebih cepat dari biasanya, dia harus mendapatkan orderan minimal 60 dengan target waktu kurang dari 10 menit setiap pengantaran. Tak hanya itu, Likuan juga harus memikirkan toilet umum mana yang sepi di pagi hari, untuk tempat dia dan anaknya bisa mandi. Semua kegiatan itu telah dipikirkan dan dihafal oleh Likuan, termasuk juga dia harus makan di setiap lampu merah agar semuanya bisa tepat waktu. Likuan pun bekerja selama 8 jam sehari sebagai kurir pengantar makanan, dan 2 jam berikutnya dia menjadi supir bayaran. Meskipun demikian kerasnya dia bekerja, namun Likuan bisa sedikit menarik nafas sambil menikmati indahnya kota Beijing dengan menjadi supir bayaran. Malam itu setelah menyelesaikan pekerjaan sebagai supir, Liukan pun pulang ke gubuk kecilnya, dan betapa terkejutnya dia saat mendapati Duo tidak ada di situ. Dia pun sangat panik dan khawatir lalu bergegas mencari di sekitar tempat itu, namun tidak juga menemukan anaknya. Likuan pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar, tetapi mereka tidak ada satupun yang melihat anaknya Likuan. Setelah sekian lama mencarinya ke sana kemari dengan hati penuh kecemasan, akhirnya dia menemukan putrinya yang ternyata sedang duduk bersama Jia Dae, sang pemilik toko kelontong yang ada di awal film tadi. Awalnya Likuan sangat kesal ingin memarahi Duo, akan tetapi Jia Dae langsung membela Duo dan mengatakan jika memang Likuan sibuk, dia bisa menitipkan anaknya itu kepadanya. Pada hari berikutnya, Duo ikut ayahnya bekerja mengantarkan makanan. Sehingga tidak seperti biasanya, Likuan pun mengendarai motornya lebih lambat yang berdampak pada beberapa pesanan menjadi terlambat diantarkan. Hal itu pun tentunya membuat pelanggannya merasa kesal kepada Likuan. Namun ketika mereka melihat Duo, pelanggan tersebut menjadi luluh hatinya, bahkan dia juga membelikan makanan siap saji dan memberikan tip untuk Likuan. Singkat cerita, jadwal interview kandidat kepala bagian tim pengantar pun telah tiba. Likuan sebagai salah satu kandidat yang direkomendasikan Pak Wang sebelumnya, tampak gugup meski di sana ada Duo yang menemaninya. Ketika gilirannya tiba, seperti biasa Likuan memperkenalkan diri terlebih dahulu, setelah itu dia pun menceritakan pengalaman bekerjanya selama ini. Dia mengatakan jika dulu sebelum menjadi kurir makanan, dia juga pernah menjadi satpam dan petugas pemadam kebakaran. Namun tampaknya interview tidak berjalan begitu baik karena menurut data yang ada, Likuan ternyata seringkali telat dalam mengantarkan makanan. Meskipun demikian, dia membela dirinya kalau selama 3 tahun dia menjadi ojol, dia tidak pernah kecelakaan dan tidak pernah mengambil makanan pelanggan maupun bertengkar dengan pelanggan. Kemudian di tengah interview sedang berlangsung, tiba-tiba Duo pun masuk mencari ayahnya karena dia ingin ke toilet. Likuan pun meminta maaf atas kejadian itu, dan dia lalu menjelaskan jika dia harus membawa anaknya karena mereka hanya tinggal berdua. Pernyataan Likuan itu pun ternyata membuat pewawancara mengetahui bahwa Likuan juga sudah pernah membawa anaknya waktu bekerja. Hal itu pun tidak dapat dibenarkan oleh pewawancara, akan tetapi Likuan meyakinkan mereka bahwa anaknya tidak akan mempengaruhi pekerjaannya dan tindakan yang dia lakukan, lagi pula juga tidak ada peraturan perusahaan yang melarang membawa anak dalam bekerja. Usai interview itu, Duo bersama ayahnya duduk sambil memakan es krim, dan di situ Duo melihat ayahnya tampak murung. Duo pun menanyakan mengenai wawancara yang dilakukan ayahnya tadi, apakah hasilnya baik atau tidak. Lalu seketika itu dia juga teringat cerita tentang pemadam kebakaran yang pernah diceritakan ayahnya, yang tidak lain orang itu adalah Likuan. Sang ayah pun kemudian menceritakan kembali kisahnya dulu sewaktu menjadi anggota pemadam kebakaran, yang mana dia pernah menolong orang yang terjebak di salah satu gedung yang kebakaran. Lalu dengan gigih ayahnya mendobrak satu persatu pintu yang ada di sana,
hingga akhirnya berhasil dibuka dan keluar. Selanjutnya seperti biasanya, malam harinya Likuan kembali menjadi sopir bayaran, dan di tengah perjalanan dia melihat seorang perempuan dipukul oleh pacarnya. Tanpa pikir panjang, Likuan pun langsung menghentikan mobil di tengah jalan, dan tak sengaja menabrak mobil dari arah yang berlawanan. Kemudian ketika Likuan mencoba menyelamatkan sang wanita itu, tak disangka bukannya berterima kasih, wanita itu malah mendorong balik Likuan sembari menyuruh jangan ikut campur urusan orang. Sementara di sisi lain, sang pemilik mobil yang ditabrak Likuan pun keluar dan memarahi bapak pemabuk yang menggunakan jasa Likuan. Pemabuk itu pun menjelaskan bahwa dia sedang menggunakan sopir bayaran, dan sopirlah yang menabrak mobilnya. Situasi itu pun seketika menjadi rumit ketika pemilik mobil yang tertabrak mendekati Likuan, yang sedang bertengkar dengan si wanita. Lalu seketika itu juga Likuan pun hanya bisa terdiam dan mematung, kemudian dia teringat omelan istrinya tempo hari. Berselang beberapa waktu hingga tengah malam terlihat Likuan akhirnya datang menjemput Duo-Duo di kantor Pak Wang, yang menjaganya sampai tertidur di samping Duo-Duo. Setelah berpamitan, Likuan pun bergegas membawa anaknya pulang ke gubuk kecilnya. Namun sesampainya di gubuk itu, terlihat betapa terkejutnya Likuan melihat tempat itu dibongkar oleh petugas. Likuan pun sontak sangat kesal dan berusaha menghentikan tindakan mereka. Duo-Duo pun menangis sambil memegangi mainan pesawat kesayangannya, dia sangat takut jika ayahnya disakiti. Akan tetapi akhirnya dia menyadari bahwa tempat itu cepat atau lambat juga akan dibongkar oleh pemerintah. Malam itu Likuan bersama anaknya pun berjalan dan terpaksa harus mencari penginapan sementara untuk mereka. Kemudian sambil duduk di atas ranjang tempat tidur, Likuan pun mulai menghitung uang simpanannya yang tersisa. Hari itu Likuan lagi-lagi banyak menghamburkan uang, setelah dia mengeluarkan uang ganti rugi sebesar 30.000 yuan, atau kurang lebih 66 juta rupiah akibat mencampuri urusan orang lain. Tak lama kemudian Liu Ping menghubunginya, dan menanyakan mengenai uang 30.000 yuan yang baru saja ditarik oleh Likuan dari tabungan mereka. Setelah mengetahui kalau uang tersebut digunakan untuk mengganti kerugian, karena Likuan mencampuri urusan orang lagi, Liu Ping terdengar sangat kesal. Mendengar Liu Ping mengomelinya, Likuan pun meletakkan ponselnya di meja, karena dia tidak sanggup dengan ocehan istrinya. Namun kali ini Likuan tampaknya menyadari kesalahan yang dia lakukan itu bisa membahayakan kondisi putrinya, sehingga Likuan pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya malam itu. Keesokan paginya, Likuan mendapat bantuan dari teman kerjanya untuk tinggal bersamanya di kontrakannya. Likuan pun menawarkan agar mereka membayar sewa kontrakan itu berdua, tapi temannya menolak karena dia ikhlas menolong Likuan. Kemudian ketika dalam jam bekerja, Likuan tiba-tiba mendapatkan telepon dari guru anaknya, yang mengabarkan jika Duo-Duo dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Likuan pun sontak sangat terkejut mendengarnya, dan langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, guru Duo-Duo menjelaskan jika dia sudah melarang Duo-Duo untuk jangan berlari dan melompat-lompat, namun tiba-tiba Duo-Duo pingsan dan bibirnya mulai membiru. Mendengar hal itu tampak Likuan pun sangat khawatir melihat putri semata wayangnya terbaring seorang diri di ranjang rumah sakit. Dokter lalu menjelaskan mengenai kondisi Duo-Duo, dan dia mendesak agar Likuan segera melakukan operasi. Terngiang di telinga Likuan kata-kata sang dokter itu, dan dengan tatapan kosong dia pun mengendarai motor listrik miliknya. Likuan kemudian mendatangi satu persatu temannya untuk meminjam uang, akan tetapi dia tidak mendapatkan satupun pinjaman. Namun Likuan tidak putus asa, dia memutuskan kembali untuk bekerja, dan memikirkan jalan keluar lainnya agar putrinya bisa segera dioperasi. Ketika dirinya sampai di tempat kerja, Pak Wang pun menegurnya karena di bulan ini Likuan terlambat mengantarkan hingga 10 kali, dan terus-terusan mendapatkan keluhan dari pelanggannya. Akibatnya Pak Wang memberikan peringatan bahwa dia bisa saja akan segera dipecat. Selanjutnya ketika dalam perjalanan mengantarkan makanan pesanan, Likuan melihat ada kerumunan orang-orang. Ternyata di situ dia melihat ada seorang anak kecil yang tersangkut bajunya, dan nyaris jatuh dari atas gedung. Likuan yang dulunya pernah menjadi petugas pemadam kebakaran pun bergegas menyelamatkan anak kecil itu dengan berbekal seutas tali. Aksi heroik Likuan tersebut pun diliput oleh salah satu media berita televisi. Setelah itu sang reporter pun berusaha mewawancarai Likuan, tapi Likuan menolak karena dia takut akan terlambat untuk mengantar pesanan pelanggannya. Likuan pun pergi mengantarkan makanan pesanan itu, meskipun sebenarnya dia menyadari bahwa dia sangat terlambat mengantarkan pesanan tersebut. Benar saja setibanya Likuan di tempat tujuannya,
Para pelanggannya pun menolak makanan itu dan mereka merasa kesal kepada Li Quan. Li Quan pun hanya bisa terdiam dan duduk dengan lemas di sebuah bangku panjang taman. Dia lalu menatap makanan tersebut, dan sesekali mendongakkan kepalanya ke atas melihat ke arah gedung tinggi di depannya. Meskipun dia gagal dalam melakukan pekerjaannya dengan baik, tapi dia merasa senang bisa menyelamatkan anak kecil tadi. Keesokannya berita televisi memberitakan mengenai Li Quan yang menyelamatkan anak kecil tadi. Semua orang pun melihat berita tersebut hingga Li Quan disebut sebagai pejuang dari Tiongkok. Berita itu tak hanya memberitakan mengenai anak kecil yang hampir jatuh, tapi juga menginformasikan tentang Li Quan yang sedang berjuang untuk mendapatkan uang demi biaya operasi anaknya. Berita tentang Li Quan itu pun menjadi sangat viral, hingga membuat orang-orang melakukan donasi untuk membantu biaya operasi Duo-Duo. Sementara di tempatnya bekerja, Liu Ping yang juga sedang bekerja memijat kaki pelanggannya, terlihat sangat terharu dengan perjuangan suaminya. Sedangkan Li Quan sendiri terlihat tak menyangka kalau tindakannya bak superhero itu akan masuk berita dan viral seperti itu. Dia bahkan sempat bengong untuk beberapa detik ketika melihat pemberitaan TV, dan setelah itu dia pun memeluk anaknya duduk sembari menangis penuh haru. Singkat cerita, Duo-Duo pun akhirnya siap untuk menjalani operasinya. Di situ dia terlihat sangat ketakutan, tetapi Liu Ping sang ibu berusaha meyakinkan anaknya, sementara Li Quan sang ayah berjanji akan mengajak Duo-Duo pergi ke sarang burung impiannya setelah operasinya selesai. Sembari menunggu anaknya sedang dioperasi, Li Quan dan istrinya pun duduk di depan ruang tunggu. Terlihat mereka berdua sangat cemas sekaligus bahagia, karena akhirnya mereka bisa melakukan hal terbaik untuk kesembuhan Duo-Duo. Li Quan kemudian menggandeng tangan Liu Ping sebagai tanda mereka akan kembali bersama lagi, dan akan melewati semua rintangan dengan bersama. Sebulan kemudian Li Quan akhirnya dipanggil ke kantor pusat oleh salah satu pewawancara yang mewawancarainya tadi. Pada kesempatan itu sang bapak bertanya apa pekerjaan Li Quan saat ini dan apa rencananya ke depan. Li Quan pun mengatakan jika saat ini dia ingin kembali dan beristirahat di kampung halamannya, karena operasi terhadap putrinya telah selesai. Mendengar jawaban Li Quan seperti itu, bapak pewawancara itu lantas menawarkan Li Quan bekerja di bagian departemen pelatihan perusahaan, dan memintanya menetap dan beristirahat di Beijing saja. Mendengar kabar baik tersebut, Li Quan pun tidak menyangka jika hasil kerja kerasnya selama ini menuai hasil, dan dia kini berhasil mencapai hal yang dia inginkan, sehingga dia pun merasa sangat bersyukur dengan kesempatan tersebut. Hari berikutnya Li Quan bersama keluarga kecilnya pun menghadiri undangan acara penghargaan perusahaan tempat dia bekerja. Di sana Li Quan ternyata mendapatkan penghargaan sebagai kurir terbaik, dan hal tersebut tidak pernah disangka olehnya selama ini. Nasib baik kini mulai terbuka untuk Li Quan, yang mana sebelumnya dia berhasil membiayai operasi anak semata wayangnya, dan kini dia juga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Setelah berhasil meraih itu semua berkat kesabarannya, akhirnya Li Quan mengambil keputusan untuk tetap tinggal di Beijing dan hidup bahagia serta sejahtera bersama keluarga kecilnya.